Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 287 Siaran langsung. Henry memandang Hanze di kakinya dan berkata pada dirinya sendiri, "Semangat dominanmu telah hilang, maka aku harus membuatmu merasa baik lagi." Henry dengan ringan mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan Hanze segera menjerit seperti babi yang disembelih. Keenam pengawal itu berdiri tegak di saat yang sama, mengepalkan tangan dan bersiap menyerang. "Guan Bitong, kamu di mana?" Henry memandang kerumunan dan berteriak. Guan Bitong sedang mengambil foto dan video di tengah kerumunan. Ketika dia mendengar Henry memanggilnya, dia segera berlari keluar. "Saya di sini." Henry memandang dirinya sendiri, reporter ratu kecil, dan merasa sangat cantik. "Bisakah kamu melakukan siaran langsung di sana?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Siaran langsung? Ya." Guan Bitong mengangguk cepat dan menjawab. Tapi dia sangat aneh dan tidak tahu harus menyiarkan apa secara langsung. "Ayo, mari kita lakukan siaran langsung Hanze dan dengarkan pikiran batinnya." Henry menunjuk ke arah telapak kaki Hanze dan berkata, "Guan Bitong, konyol, sungguh agak bodoh. Jika Hanze melakukan siaran langsung ini, bukankah ini tamparan bagi grup Zhang? Bukankah ini membuatmu merasa tidak nyaman?" Ketika Henry melihat Guan Bitong diam, dia mengerti artinya. Dia memandang kerumunan dan berkata, "Reporter lain, dengarkan, jika Anda masih ingin saya, Henry, diwawancarai oleh Anda di masa depan, segera datang dan lakukan siaran langsung bersama. Jika tidak, saya akan menolak wawancara di masa depan. Jangan bilang aku tidak memberi muka." Begitu kata-kata Henry keluar, adegan itu meledak. Pengawal Hanze, Shen Zongfeng dan yang lainnya semuanya cemas. Jika ini benar-benar disiarkan langsung dan keluarga Zhang ditampar wajahnya, mereka mungkin akan dihukum berat. Mata mereka memandang kerumunan bersama-sama, mata mereka penuh peringatan. Henry langsung mengerti artinya. Dia mendorong kakinya dengan keras dan berkata kepada Hanze di kakinya, "Biarkan reporter datang untuk menyiarkan langsung. Kalau tidak aku akan menghancurkanmu dengan kakiku." Adegan itu dipenuhi dengan seruan terkejut. Hanze, yang terinjak-injak, ingin menangis saat ini. Jika dia tidak dapat menahan diri sejenak dan mengambil tindakan dengan tergesa-gesa, bagaimana dia bisa dipukuli begitu parah? Menghancurkan mungkin terdengar seperti ancaman bagi orang lain, tetapi dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Henry adalah kebenaran. Jika dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dia bisa langsung merasakan jejak kaki yang dingin di tubuhnya. Kaki Henry, yang beratnya 1000 kilogram, seperti pisau tajam yang tergantung di atas kepalanya. "Zhuge Heng, biarkan para reporter segera datang untuk melakukan siaran langsung." Hanze berteriak keras bahkan tanpa mengangkat wajahnya karena malu. Salah satu pengawal, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, bertubuh sedang, berbadan kurus, dan bermata jernih, menerima perintah tersebut dan segera menoleh ke arah kerumunan dan berteriak, "Wartawan, keluar peralatannya." Beberapa reporter di dalam ingin menyembunyikan peralatan wawancara, tetapi kamera dan kameranya terlalu besar dan tidak ada tempat untuk menyembunyikannya, sehingga mereka harus keluar dengan enggan. "Ayo, sambungkan peralatan siaran langsung ke saya. Saya ingin memberi Anda berita besar."
Henry berkata kepada reporter sambil tersenyum. Saat ini, ketika Guan Bitong melihat reporter lain keluar, dia segera berlari dan mengambil sudut terbaik untuk siaran langsung. Henry tidak peduli dengan perbedaan antara Guan Bitong sebelum dan sesudahnya. Dia memahami kesulitan seorang reporter, belum lagi fokusnya sekarang adalah pada Hanze. "Apakah kamu siap?" Henry bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat para reporter menatapnya. "Siap," reporter itu menjawab dengan suara yang tidak rata. "Hanze, angkat kepalamu dan lihat ke kamera." Henry mengendurkan kekuatannya dan menunjuk ke kamera. Hanze benar-benar tertekan dan hampir pingsan saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain patuh. Ada banyak darah, kelihatannya kasar, itu tidak bagus. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil sebotol air di atas meja, membuka tutupnya dan menuangkannya ke wajahnya. Tikus yang tenggelam adalah tikus yang tenggelam. Nyatanya, kamu lebih cocok menjadi bebek. Henry sedang melakukan dan berbicara pada dirinya sendiri, membuat reporter itu tertawa. Para penonton di belakang reporter tidak bisa menahan tawa. Melihat Hanze disiarkan langsung seperti ini, mereka tidak lagi memiliki rasa takut seperti yang mereka alami sekarang. Shen Zongfeng dan lainnya berubah menjadi hijau, dan mereka terus berkomunikasi satu sama lain dengan mata mereka, mencari solusi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Maryam melihat segala sesuatu di depannya. Meskipun dia merasa kejam dan berdarah, hatinya terasa hangat. Ia dapat menopang langit dan berdiri di atas tanah. Hanze, menurutmu apakah pria sepertimu layak menikah dengan Maryam? Henry menanyakan pertanyaan pertama. Oh, begitu kata-kata itu keluar, adegan itu dipenuhi dengan seruan. Bisakah Hanze mengakui masalah ini? Jika Anda mengakuinya, bukankah itu berarti Anda adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa? Tidak, tidak layak. Hanze mengejutkan semua orang dan berkata ke kamera dengan suara menangis. Dia benar-benar tidak ingin mengatakannya, tetapi Henry sudah mengerahkan kekuatan pada kakinya. Jika dia tidak mengatakannya, saya khawatir. Kalau begitu menurutmu apakah aku layak menikah dengan Maryam? Henry jelas puas dengan jawaban Hanze dan terus bertanya. Pasti kamu yang layak. Hanze menjawab pertanyaan pertama. Jawaban atas pertanyaan ini tidak lagi penting dan dia langsung mengatakannya. Itu jawaban yang bagus. Karena kamu sendiri merasa bahwa kamu tidak layak untuk Maryam, maka putuskan pertunangan ini. Henry berhenti di akhir, tetapi kakinya menjadi lebih berat. Hanze sangat emosional ketika memikirkan penampilan Maryam, tetapi melihat situasi di depannya, jika dia mengatakan hal yang salah, itu mungkin akan mengubah keadaan. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, saya setuju untuk mengakhiri pertunangan. Ketika Maryam mendengar ini, dialah orang pertama yang berteriak dan memandang Henry dengan lebih antusias. Alangkah baiknya pria ini. Henry tersenyum tipis. Hanze ini adalah orang yang cerdas dan tegas. Apakah kamu melakukan ini secara sukarela atau aku memaksamu? Henry bertanya sambil tersenyum. Kata-kata Henry membuat semua orang di tempat kejadian tertawa. Penipuan diri sendiri. Hati Hanze berdarah.
dan dia bersumpah suatu hari nanti dia akan membunuh Maryam di depan Henry untuk meringankan penghinaan hari ini. Saya secara sukarela mengakhiri pertunangan dan tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Ya, Anda, putra grup Jakarta Zhang, benar-benar sadar diri. Saya yakin grup Zhang dari Jakarta akan menepati janjinya. Masalah ini berakhir di sini, Henry berkata ke kamera sambil tersenyum. Hanze membenamkan kepalanya dan menangis untuk pertama kalinya. Sial, mereka memukuliku seperti ini, menyiarkannya langsung, dan akhirnya mengucapkan kalimat ini. Bukankah ini membuat semua orang mengetahui identitasku? Bukankah ini tamparan yang disengaja terhadap keluarga kita? Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Henry melihat setiap gerakannya dengan jelas, dan inilah yang dia inginkan. Dia sudah tahu sedikit tentang grup Zhang di Jakarta. Tidak mudah menghadapinya seperti satu keluarga dengan 4 rumah tangga, 1 desa dan 2 raja. Keenam pengawal semuanya adalah tuan di antara tuan berjuang sampai akhir. Tetapi mereka harus berdiri teguh pada landasan moral yang tinggi. Bab 288. Terima kasih. Oke, siaran langsungnya bisa dimatikan. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat Hanze dengan tangannya. Hanze berdiri dan sudah berlumuran darah. Wajahnya memar sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dan sepertinya ada sisa air mata di sudut matanya. Para tamu di tempat kejadian tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih dan tidak berdaya saat ini. Bagaimanapun, kejutan yang diberikan hari ini terlalu berlebihan. Henry melirik pengawal Hanze, penuh penghinaan atas kemarahan mereka, dan akhirnya matanya tertuju pada kerumunan. Saya telah menunggu makan malam hari ini di rumah sejak pagi ini. Saya bosan menonton TV sepanjang hari. Tetapi saya telah mempelajari sesuatu dan saya akan membagikannya kepada Anda sekarang. Semua orang tertarik dengan kata-katanya dan memandang Henry, bertanya-tanya ide baru apa yang dia miliki. Maryam juga sangat terkejut. Orang ini memang menonton TV di rumah sepanjang hari, tertawa terbahak-bahak hingga dia bahagia seperti yang dia inginkan. Tetapi dia tidak tahu apa hubungannya dengan masalah ini. Ketika orang berhasil, mereka harus memberikan pidato kesuksesan dan mengungkapkan rasa terima kasih. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang hadir, lanjut Henry sambil tersenyum. Bersyukur, orang-orang di aula bahkan lebih aneh lagi. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bayu. Lamarannya membuat saya menjadi pacar palsu Maryam. Ada banyak tawa. Bayu menutupi wajahnya dengan tangannya dan berbaring di pelukan kakak perempuannya Yanti. Dia ditembak sambil duduk. Namun, memikirkan siaran langsung Hanze barusan, diam-diam saya merasa senang di hati. Jika itu siaran langsung, kaki saya mungkin tidak akan patah, dan saya tidak akan dapat melihat siapapun. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada Hanze. Perjanjian pertunangan keluarganya lah yang mengubah saya dari pacar palsu menjadi pacar resmi. Adegan itu hening, dan kali ini tidak ada yang berani tertawa. Hanze sudah berdiri, menatap mereka dengan kebencian di matanya, dan tubuhnya penuh amarah. Ketiga, saya ingin berterima kasih kepada Bank Tianyi karena mengizinkan saya menghasilkan 3 miliar sekaligus dan mendapatkan uang untuk proposal pertama saya.
Wajah Yana langsung memucat dan dia diam-diam menatap Hanze, takut dia akan menyalahkannya. Henry mengamati wajahnya dan menjadi lebih yakin bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Hanze. Jadi dia pasti memiliki hubungan dekat dengan grup Zhang. Keempat, saya ingin berterima kasih kepada Wang Guoqing. Jika dia tidak mengambil alih Kili Group, saya tidak akan bisa mendapatkan 6 miliar darinya. Apalagi menggunakan 600.000 itu untuk membeli 1/10.000 saham Kili Group, agar aku bisa menemukan Mariam, istri satu-satunya di antara sejuta. Ketika Wang Guoqing mendengar kata-kata Henry, dia sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia langsung roboh ke tanah. Mata Hanze bersinar sedingin es ketika dia melihat ke arah Wang Guoqing, yang membuat darah di wajahnya semakin ganas. Kelima, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Sen di Zhongfeng Sen. Jika toko perhiasan cemerlang itu tidak diberikan kepada saya tidak akan bisa menemukan cincin berlian sebagus itu. Istri saya sangat menyukainya, jadi saya sangat menyukainya. Setelah Henry selesai berbicara, matanya berhenti sejenak pada wajah Yanti di tengah kerumunan. Istriku sangat menyukainya, jadi aku sangat menyukainya. Mungkinkah? Yanti begitu bersemangat hingga hampir berteriak, ternyata cinta hanya bisa didapat dengan menyerah. Sen Zhongfeng baru saja mendengar Henry menyebut Bang Tianyi dan Wang Guoqing. Tepat ketika dia merasa jijik terhadap mereka, dia tidak menyangka bahwa dia disebutkan lagi. Orang keenam yang ingin saya ucapkan terima kasih adalah Tuan Hanze, yang menciptakan suasana yang begitu baik, membantu saya menyediakan tempat gratis untuk lamaran saya, mengundang begitu banyak tamu, dan menyaksikan keberhasilan lamaran saya. Sudah melewati siaran langsung, umumkan pembubaran pertunangan secara sukarela, sehingga cintaku dengan Mariam tidak dibatasi. Sebagai ucapan terima kasih, semua orang akan makan dan minum dengan baik hari ini. Tentu saja Tuan Hanze yang akan mentraktir kita. Setelah Henry berkata, dia melihat ke samping sambil tersenyum. Wajah Hanze benar-benar gelap saat ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, oke." Semua orang di tempat kejadian tidak bisa berkata-kata, dan banyak orang tidak tahan lagi menontonnya. Mereka menindas orang lain secara ekstrim. Fuji, yang berdiri di tengah kerumunan, tiba-tiba berbicara. Henry, karena Anda berterima kasih kepada Bang Tianyi kami ingin menyaksikan cinta antara Anda dan Mariam dengan mata kepala kami sendiri. Bisakah Anda minum dan biarkan kami melihatnya? Serahkan minuman, minumlah satu, minumlah satu, minumlah satu, sorakan langsung meledak. Henry selalu mewaspadai Fuji, tetapi ketika dia melihat kerumunan bersorak dan memikirkan teknik keracunannya, dia tidak bisa lepas dari pandangannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke." Fuji tersenyum dan berjalan ke meja anggur di sebelahnya, mengambil sebotol anggur merah, menggoyangkannya ke Henry dan berkata, "Perhatikan baik-baik, ini sebotol anggur yang baru dibuka, agar kamu tidak selalu meragukanku." Nadanya centil, yang membuat Henry menggelengkan kepalanya tanpa daya. Fuji membuka anggur merah dan menuangkan setengah gelas ke setiap gelas di depan semua orang. Dan karena kegenitan Fuji, Henry tidak bisa terus menatap. Saat Henry memalingkan muka, tangan Fuji yang lain berkedip, dan sebuah benda jatuh ke dalam cangkir dan menghilang dengan cepat.
Pergerakannya terlalu cepat dan karena warna merah anggurnya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Fuji mendatangi Henry dan Mariam dengan 2 gelas anggur, dan berkata sambil tersenyum, "Henry, Mariam, mari kita saksikan momen bahagia kalian lagi, dan semoga kalian berdua hati selamanya." Mariam tahu bahwa dia harus tampil baik sekarang, jadi dia mengambil anggur merah di dekatnya. Henry mengulurkan tangan dan mengambilnya, memberikan anggur di sebelahnya kepada Mariam. Dia masih khawatir. Fuji diam-diam senang. "Henry, kamu akhirnya salah perhitungan kali ini." Henry menciumnya dan memastikan bahwa itu tidak beracun. Dia mengangkat tangannya ke arah semua orang, menjalin lengannya dengan Mariam, dan meminum anggur di gelas orang lain. Ketika anggur masuk ke mulutnya, Henry memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. "Henry, Mariam, bukankah seharusnya kamu memberi kami beberapa adegan panas? Bagaimana kalau ciuman penuh gairah?" kata Fuji sambil tersenyum. Teriakan, "Cium!" langsung bergema di seluruh aula. Henry tersenyum tipis, memikirkan kenikmatan menamparkan wajah Hanze barusan, dan dia merasa bahagia. Karena gadis kecil ini tidak pernah menyerah. Biarkan saja dia menyerah sekali hari ini dan biarkan semua orang menyerah. Dia dengan lembut memegang wajah Mariam dengan kedua tangannya dan menciumnya dengan penuh gairah. Meskipun Mariam sedikit pemalu, dia sama-sama bahagia di dalam hatinya. Dia sebenarnya menanggapi ciuman Henry dengan antusias. Fuji, yang berdiri di dekatnya, melihat wajah Henry membiru, dan sangat gembira, mengetahui bahwa itu berhasil. "Henry, Mariam, kamu hampir selesai. Kamu tidak perlu malu." Henry memelototi Fuji, merasa dia sedikit misterius hari ini. Bersambung.